Jangan beli mobil ini sebelum nonton video ini. Di sini udah ada BYD Atto One, di mana mobil ini full listrik, mobil penggerak depan atau disebut dengan FWD. Bisa dilihat teman-teman, bagian depannya seperti ini. Untuk hari ini kita akan mengulik detailnya, terutama bagian kaki-kaki, kemudi, suspensi, dan terakhir kita akan mengecek bagian sporingnya. Atto One ini menggunakan ban ukuran 185/55 R16, di mana ban ini khusus untuk mobil-mobil EV. Ban ini berbeda dengan ban-ban biasa karena ini didesain khusus, traksinya lebih oke, lalu rolling groundnya juga sangat rendah atau hambatan gulirnya juga rendah, dan dia itu bisa menopang muatan yang lebih besar karena di mobil EV ini ada baterainya di bawah sini, sehingga bobotnya pasti akan lebih besar daripada mobil-mobil biasa. Oke, untuk BYD Atto One ini menggunakan sistem kemudi rack pinion dan sudah ada fitur EPS-nya, dimana ini sudah ringan banget dan tentunya tidak menggunakan hidrolik, full elektrik. Tetapi mobil ini belum ada fitur ADAS-nya. Secara feel-nya ya mirip-mirip mobil-mobil biasa, cuma bedanya nggak ada suara knalpot, jadi lebih senyap. Bantingan juga ya lumayan, nggak yang keras. Kalau dinaikin 4 orang lebih nyaman daripada sendirian, karena dia kayaknya suspensinya emang medium keras ya feel-nya. Untuk pengereman ini ya sistemnya menggunakan disc brake depan, belakang juga disc brake. Jadi pembersihan, perawatan juga mudah. Apalagi pergantian kampas remnya juga lebih cepat, lebih efisien daripada yang pakai tromol. Habis ini kita coba kecepatan 80, atau kita coba kecepatan 80. Ya, EV ini kalau langsung kecepatan cepat itu instan sekali, beda sama mobil-mobil bahan bakar fosil. Mobil ini udah dilengkapi TPMS, sensornya ada di keempat velgnya di dalam situ semua, jadi disebut dengan direct TPMS. Tekanannya langsung bisa terbaca pada MID-nya pada mobil. Di mobil BYD Atto One ini semuanya serba otomatis. Jadi saat kita posisi D lalu kita enggak gas, mobil ini udah auto rem. Lalu untuk rem parkirnya atau handbrake-nya kan emang nggak ada, dia menggunakan tombolnya dari sini. Oke. Suspensi pada BYD Atto ini menggunakan McPherson strut bagian depannya. Untuk bagian belakangnya menggunakan torsion beam, di mana jenis suspensi ini banyak digunakan mobil-mobil zaman sekarang. Seperti ini bentuknya. Kelebihannya jenis suspensi ini yang pertama, biaya perbaikan pasti murah, simple, konstruksinya sederhana, perawatan juga nggak mahal. Lalu untuk setelan sporingnya bagian belakang tidak ada ya. Coba kita ke depan untuk cek setelan sporingnya. Untuk bagian depan ini, untuk sporingnya bisa disetel bagian ketirut, knuckle. Nah di sini setelan toe-nya. Untuk camber dia bawaannya nggak ada, tapi kita bisa tambahin dengan namanya baut camber bagian sini untuk mengejas cambernya.
data sporingnya, karena mobil ini masih baru dan belum ada KM-nya, belum banyak banget. Datanya juga masih oke, terutama caster juga masih masuk spek, campernya juga sebenarnya masih oke, walaupun sebelah kanan agak gedean dikit. Ini solusinya untuk camper yang di luar spek bisa menggunakan baut camper. Kita ada baut camper bisa dipasang pada mobilnya. Kemudian untuk sudut toe-nya juga masih masuk spek, masih oke. Overall untuk depan masih bagus. Sedangkan untuk bagian belakangnya seperti ini juga masih bagus sekali. Nggak melulu kondisi bagus itu harus hijau. Ini masih masuk range-nya, masih oke lah dengan kondisi mobil seperti ini. So, untuk review atau pengalaman menggunakan BYD Atto One ini overall cukup oke, cukup menyenangkan, fun to drive juga. Untuk kaki-kakinya juga sudah kami jelaskan, dari kemudi, sistem remnya, suspensinya, hingga yang terakhir pada wheel alignment-nya atau disebut dengan sporingnya. Jadi teman-teman gimana? Bisa komen di kolom komentar untuk mobil BYD ini worth it nggak untuk dibeli. Terima kasih dan sampai jumpa.